Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus memiliki rencana besar untuk Kapernaum, sebuah kota besar yang terletak di tepi danau di jalan laut, sebuah jalan raya yang terbuka bagi para pelancong. Kota ini merupakan pusat yang ideal untuk menyebarkan Injil. Akankah ada orang dari kota sebesar itu yang tertarik dengan pesan Yesus? Yesus membuat rumahnya di sana. Ia melakukan sebagian besar pelayanan publiknya di Kapernaum dan memberkati kota itu dengan lebih dari sepertiga mujizatnya. Hal ini sangat berbeda dengan Nazaret. Kristus meminta kita untuk menemukan Kapernaum kita, menggunakan talenta kita, menginjili para pendengarnya, di mana kita dapat menjadi rasul-rasul yang paling efektif baginya. Hal ini mungkin menuntut kasih yang lebih besar dari kita, tetapi kita dapat melihat bagaimana Kristus memberkati usaha kita ini dengan kehadiran, pengajaran, dan kesembuhannya. Kristus memilih untuk menyembuhkan seorang pria di hari Sabat di Kapernaum, dan tidak ada seorang pun yang sinis padanya. Betapa berbedanya hal ini dengan Yerusalem. Orang-orang di sini memiliki iman yang sederhana, tidak peduli dengan legalitas ortodoksi ritualistik. Di sini saya bisa berkhotbah, di sini saya bisa menyembuhkan, di sini saya bisa bekerja. Kristus merasa seperti di rumah sendiri dan disambut. Di sini Kristus menemukan panggilan Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan Matius. Di sini Kristus menemukan iman bahkan di antara orang-orang kafir, perwira yang meminta kesembuhan. Orang dapat merasakan kecenderungan khusus Kristus terhadap kota ini. Dari mereka yang telah diberi lebih banyak lagi yang akan diharapkan. Saudara-saudari, ketika sebuah jiwa merespon dengan kemurahan hati, Kristus dengan tepat menariknya ke dalam kepenuhan panggilannya. Didorong oleh iman Kapernaum, Kristus meminta lebih banyak lagi, sama seperti yang ia minta dari orang muda yang kaya itu. Seperti yang kita lihat kemudian dalam Injil, tempat mana yang lebih baik daripada Kapernaum yang dipenuhi iman bagi Kristus untuk menyatakan kepada dunia salah satu ajaran yang paling sulit, menampilkan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Pada akhirnya sebagian besar orang meninggalkannya. Apakah kamu akan pergi juga? Reruntuhan Kapernaum saat ini menjadi saksi kebenaran peringatan Kristus. Adapun engkau, hai Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan sampai ke langit? Engkau akan turun ke dunia orang mati. Jika mujizat-mujizat yang terjadi di Sodom terjadi di Kapernaum, maka kota itu masih berdiri sampai sekarang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akan lebih mudah bagi Sodom daripada kamu pada hari kiamat. Saudara-saudari, semoga kita selalu menempatkan Yesus di depan kita sebagai tujuan hidup kita.
mutiara yang sangat berharga, yang dengan sukacita kita menjual semua yang kita miliki untuk memilikinya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.